ada klaim dari sejumlah pihak, salah satunya The Perfume Society ya, yang jenengan sebutkan itu. Katanya ambar itu baru dikenal di dunia wewangi sekira abad ke-19. Berarti kan tahun 1800-an. Iya. Wah, ini gimana ini? Nah, tentu saja ini kan tidak dapat dibenarkan kalau kita kaitkan dengan dunia Islam atau lebih sempit lagi dunia Arab. Sebenarnya bukan hanya di dunia Arab, karena dunia Islam seperti Turki kan bukan Arab. Itu kan sudah akrab dengan itu. Itu sudah sangat akrab. Sampai dicampurkan dalam kopi asli mereka kan? Tidak mungkin kita itu mengambil dari mereka, sedangkan istilahnya saja mereka menyerap dari kita. Di antara bukti bahwa mereka itu menyerap dari kita adalah istilah kita itu lebih rumit. Serapan itu selalu lebih sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi, berbincang lagi, belajar lagi tentang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam berwewangi. Beberapa kali Ustaz Fadil Azim ini menyampaikan bahwa ada dua terutama ya kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu misik dan ambar. Dan ambar itu dari rumpun duhen. Ya, duhen ya. Kok ini ada tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, ada klaim dari sejumlah pihak, salah satunya The Perfume Society ya, yang jenengan sebutkan itu. Katanya ambar itu baru dikenal di dunia wewangi sekira abad ke-19. Berarti kan tahun 1800-an. Iya. Wah, ini gimana ini? Ya, pertama satu sisi wajar. Ketika klaim itu diarahkan pada diri mereka sendiri. Oke, jadi maksudnya mereka sebagai masyarakat parfum itu baru kenal ambar mungkin tahun segitu. Masyarakat parfumnya mereka. Ya, masyarakat parfumnya Eropa ya berarti. Iya, setidaknya yang garap ini. Nah, sebelum itu kita perlu ingat bahwa kenapa komunitas ini atau masyarakat The Perfume Society kan berarti masyarakat parfum ya, masyarakat minyak wangi ini perlu kita perbincangkan. Karena mereka itu menerbitkan majalah secara berkala khusus tentang wewangian, dan dianggap sebagai majalah yang berpengaruh, yakni scented letter. Scented letter itu bisa berarti surat, bisa berarti huruf ya, tapi scented itu berarti yang diberi wewangian. Nah, di dalam salah satu artikel online-nya, karena ada yang online, ada yang offline. Nah, yang menjadi andalannya offline-nya, mereka semacam untuk trigger itu menuliskan, there is a fog of confusion about amber and ambergris. Both give a snuggly, cozy, sexy feel to fragrances, but amber is a fantasy synthetic note, and ambergris a whale byproduct. And B, no whales are harmed in its production, which is completely fascinating process. Kalau saudara-saudara mungkin dapat kita memaknai bahwa ada semacam fog itu berarti kabut, kebingungan atau yang membingungkan tentang ambar dan ambergris. Jadi dia membedakan antara ambar dan ambergris. Padahal ambergris itu kan padatan yang hasil dari ambar, yang keluar dari ambar. Sementara disebut ambergris itu kan ketika abu-abu. Karena memang yang banyak temukan itu abu-abu, tapi sebagaimana saya pernah tunjukkan bongkahan amber yang ada pada saya, itu ada yang warnanya berbeda. Gitu. Nah, dan ini menggambarkan bahwa nggak semuanya itu gris. Gris itu kan berarti abu-abu. Bisa bisa blue amber, bisa red amber dan lain-lainnya. Tapi kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Nah, keduanya memberi kesan nyaman, seksi, disebut sini cozy, sexy feel to fragrance, dan nyaman pada wewangian. Tetapi ambar adalah fantasi. Maksudnya, maksudnya di situ catatannya adalah sintetis. Sedangkan ambergris adalah produk sampingan paus.
Jadi dia membedakan antara amber dan ambergris. Nah, padahal ambergris padatannya yang keluar itu ketika paus baru saja mengeluarkan spermanya itu sudah disebut amber. Artinya dia sendiri kebingungan ya mendefinisikan sesuatu ya. Nah, tetapi masalahnya adalah ketika dia mengklaim bahwa amber itu sendiri sesuatu yang baru dan dia menganggap bahwa ini sesuatu yang membingungkan. Even more confusingly, the perfume ingredient doesn't even come from amber itself. Yang lebih membingungkan lagi, bahan parfum itu bahkan tidak berasal dari amber itu sendiri. The time-hardened resin of Venus silksinifera, which is often shaped into jewelry. Instead, it's the name given to a simple fragrance accord of labdanum, benzoin, and vanilla. Nah, jadi dikatakan bahwa itu tidak berasal dari amber sendiri, melainkan itu resin Pinus suscinifera yang telah mengeras karena waktu, yang sering dibentuk menjadi perhiasan. Nah, sebaliknya, itu adalah nama yang diberikan untuk campuran wangian sederhana dari labdanum, benzoin, dan vanila. Nah, ini penjelasannya. Nah, jadi kalau di sini yang dikatakan sebagai amber ya. Nah, di sini sendiri sudah banyak kerancuan. And or sometimes touches of tonka and peru balsam, which also have a sweet resinous quality. Nah, jadi yang disebut amber itu kalau menurut publikasi The Perfume Society dan atau terkadang amber itu adalah hasil olahan sentuhan tonka dan balsam Peru yang memiliki kualitas resin yang manis. Nah, kita teruskan kembali, masih saya bacakan dari publikasinya The Perfume Society ya. Amber as a perfume ingredient first made its debut in the late 80s with the invention of synthetic vanilla, dalam kurungnya vanillin. Nowadays, it's so widely used in amber-style perfume that it's given rise to a whole category, amber-ambry. Jadi dikatakan di sini bahwa amber sebagai bahan parfum itu pertama kali muncul akhir tahun 1800-an, sudah menjelang abad 20. Nah, jadi baru kemarin. Nah, tentu saja ini kan tidak dapat dibenarkan kalau kita kaitkan dengan dunia Islam atau lebih sempit lagi dunia Arab. Sebenarnya bukan hanya di dunia Arab, karena dunia Islam seperti Turki kan bukan Arab. Itu kan sudah akrab dengan itu. Itu sudah sangat akrab. Sampai dicampurkan dalam kopi asli mereka kan? Itu kan 1400-an kan? Iya. Memasik kafe. Atau 1600-an lah ya. Muambir kafe. Iya. Itu kan jauh sebelum 1800. Iya, itu kan 1452. Iya, betul. Ya, artinya tahun 1400 1500-an itu sudah akrab ya. Iya. Ambar dicampurkan ke dalam kalau sudah kopi. dicampur. Dan itu kan Eropa juga. Iya. Ini kan agak gimana nyebutnya ini? Kalau sudah menjadi bahan campuran kopi itu 1457 ya. Artinya bukan 52 tadi. Iya. Pokoknya yang jelas sebelum 1800-an ya. Kapan jauh sebelum itu, jauh. Kan kita punya bukunya. Iya. Artinya itu masih di abad 15. Beberapa tahun setelah Futuhat Konstantinopel ya, Konstantinia. Jadi dari sini klaim ini tidak dapat diterima gitu. Iya. Walaupun yang menerbitkan adalah The Perfume Society. Itu. Ini pas bagian ini berarti cenderung ceroboh ya dari penggunaan istilah. Ada dua kemungkinan, ceroboh atau overclaim. Karena saya tidak dapat memastikan siapa di balik itu, tapi selama ini kan kita mengetahui gaya-gaya, kalau misalnya Yahudi ya, gaya-gayanya kan gitu. Misalnya tempo hari kopi tradisional Turki yang menjadi awal revolusi kopi, yakni kopi tubruk itu kan pernah mencoba diklaim oleh negara penjajah itu sebagai kopi mereka. Tetapi tetapi ternyata nggak berhasil klaim itu karena memang
bukti-bukti sejarah terlalu kuat, begitu pula pengalaman ngopi di berbagai tempat terlalu kuat, maka akhirnya negara penjajah itu kan menyebutnya sebagai mood coffee, kopi lumpur, kopi beledokan, gitu, untuk melakukan upaya degradasi. Gitu. Artinya ada dua kemungkinan nih, kebodohan atau kelicikan. Kalau tadi misalnya penggunaannya nggak pas, dalam bagian ini bermasalah, itu kan berarti kebodohan, kurangnya informasi. Tapi kalau kemudian sebenarnya mereka tahu, sengaja memutarbalikkan fakta, berarti ini memang kelicikan. Kelicikan, rekayasa persetujuan. Jadi tadi kalau nyebut Fox pakai G, ini pelakunya kalau pakai kelicikan berarti kayak Fox pakai X ya. Iya, iya, Fox. Nah, dia katakan di bagian tersebut bahwa mulai muncul tahun 1800-an dengan penemuan vanil sintetis atau vanilin. Jika yang dimaksud itu memang betul-betul hanya yang sintetis, dapat dibenarkan. Ya, tapi yang kita perbincangkan kan bukan yang sintetis itu. Dan ketika mengklaim bahwa amber secara keseluruhan itu baru dikenal tahun 1800 akhir, menjelang 1900, ya ini tidak tepat. Kalau dikatakan betul-betul sintetis, ini juga mengingatkan kita pada musik sintetis yang ditemukan, sintetis yang betul-betul dari petrochemical ya, bahan kimia artifisial, itu kan tahun 1885 ya, 83. Yang jelas 1880 sekian itu. Ketika dilakukan di penelitian di laboratorium untuk menghasilkan TNT dengan kekuatan besar, ternyata hasilnya adalah nitromax, misik dalam tanda petik nitrogen, artinya sintetis itu. Ya Ustaz ya, kalau tadi dia mengklaim ambar itu artinya begini, berarti kan dia harusnya kan menyadari bahwa ambar itu kan serapan ya. Kata serapan dari bahasa lain ya. Kalau dia disiplin melakukan riset ya, maka kan ambar itu dari bahasa Arab yang tidak dikenal awalnya di dunia Eropa kan. Nah, makanya saya tadi sempat mengatakan bahwa saya khawatir ini merupakan sesuatu yang sifatnya memang sengaja misleading, seolah-olah itu adalah bahasa asli mereka gitu. Kata-kata ambar itu berarti kan lebih simpel daripada ambar. Kita ingat bahwa klaim tentang ambar sebagai wangian mereka itu sebelumnya juga sudah pernah ada. Yang kita awal-awal dulu pernah membahas, tidak mungkin kita itu mengambil dari mereka, sedangkan istilahnya saja mereka menyerap dari kita. Di antara bukti bahwa mereka itu menyerap dari kita adalah istilah kita itu lebih rumit. Serapan itu selalu lebih sederhana. Jadi istilah kita itu ambar. Pakai ain, nun, ba, ro. Itu kan angel itu. Susah. Ambar, sebenarnya mereka itu kan amber. Simple banget. Simple. Nah, bincang kali ini mungkin tidak sebagaimana biasa membahas secara khusus minyak wanginya mana gitu ya. Tetapi ini penting bahwa jika dalam urusan kategori saja sudah bermasalah ya, berarti kalau kita terus lebih jauh ya bermasalah juga gitu. Betul. Itu. Masya Allah. Demikian ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tidak selalu klaim dari sono itu selalu layak diseksamai, apalagi dibenarkan. Kadang kadang itu ya cuman overclaim atau malah kebodohan. Jadi kita harus melakukan memetakan sesuatu secara jernih, secara jujur, secara ilmiah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk bersikap fair, bersikap jujur dalam segala sesuatu, bahkan termasuk kepada non-Muslim sekalipun. Demikian, selamat menikmati ambar yang asli, yang telah dikenal dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari kita ittiba kepada beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.